Saudara-saudara, malam ini kita mau belajar mengenai doktrin Allah ya. Doktrin Allah ini menempati doktrin yang terpenting di dalam iman Kristen ya. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai apa artinya doktrin, itu suatu pendahuluan. Tetapi doktrin dari segala doktrin yang kita percayai, doktrin Allah menempati doktrin yang paling fundamental. Karena dari situlah doktrin-doktrin yang lain itu dibangun di atasnya, ya. Nah, di dalam doktrin Allah ini kita kutip dari Ayub 11 ayat 7 dikatakan, "Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa?" Saudara, kita yakin ya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak terbatas, infinite, betul ya? Sedangkan manusia adalah terbatas, finite, ya. Nah, karena Allah yang tidak terbatas itu, jadi sebenarnya manusia tidak mungkin dapat memahami Allah seutuhnya. Karena apa tadi alasannya? Allah itu tidak terbatas, ya. Bayangkan otak kita yang kecil begini mau memahami Allah yang tidak terbatas itu, ya. Nah, seorang bapak gereja ya namanya Agustinus dari Hippo, dia berkata demikian, "Si enim comprehendis non est Deus." Ya, artinya apa? Jika engkau dapat memahami, ya, memahami Allah, berarti itu bukan Allah. Ya, karena Allah tidak dapat dipahami. Oke? Karena dia tidak terbatas. Tetapi bukan berarti karena dia tidak terpahami tidak bisa diajarkan. Ya, kita bisa mengenal Allah sepanjang apa yang telah diwahyukan kepada kita. Ya, minggu lalu Pak David sudah menjelaskan mengenai wahyu umum dan wahyu khusus. Ya, nah, coba refresh lagi. Wahyu umum itu kita bisa mengenal Allah melalui apa? Ada dua, yaitu alam semesta, ya. Dulu waktu saya masih SMA, ya, waktu ngobrol sama temen, dia bilang gini ya, "Son, waktu itu gue naik ke genteng, ya, waktu itu langitnya cerah, bintang-bintang bertaburan gitu ya. Dia melihat begitu, ada yang pernah naik genteng lihat atau lagi di pegunungan, manjat gunung ngelihat langit bersih, lalu begitu banyak butiran bintang-bintang bertaburan, lalu ada bulannya dan segala macam, lalu ada suatu perasaan takjub dan kagum akan alam ini. Lalu teman saya ngomongnya apa? Ini pasti ada penciptanya. Ya, jadi manusia bisa mengenal Allah dari ciptaan. Oke? Pasti ada ciptanya. Ada penciptanya. Dan juga kita bisa melihat kalau misalnya tidak ada pencipta yang memelihara, ya, benda-benda langit ini pada posisinya, ya, ini bumi bergeser dikit dekat kepada matahari, kita langsung jadi Kentucky Fried Chicken. Ya. Kalau jauh sedikit, ya, kita jadi frozen food, ya. Jadi beku. Jadi sungguh kita dapat mengenal Allah melalui ciptaan. Dan kedua, mengenal Allah wahyu umum tadi mengenai melalui ciptaan, dan kedua melalui apa? Hati nurani, ya. Di dalam hati nurani setiap manusia, ya, lubuk yang terdalam pasti dia berkata ada Allah. Ya. Saya ingat dulu waktu SMP atau SMA diceritain mengenai tahanan-tahanan komunis di sini ya, yang dihukum mati. Mereka kan ngomongnya tidak ada Allah, ya, ateis, nggak percaya, ya, komunis gitu ya. Tapi begitu mau ditembak atau di tiang gantung, zaman dulu kayaknya ditembak ya, itu mereka sembahyang dulu. Seolah-olah balik lagi ke agamanya sebelumnya dan percaya Allah ada, dan mereka persiapin sebelum ditembak mati. Jadi sebenarnya di dalam hati setiap manusia itu, di dalam hati nurani, kita bisa mengenal pasti ada Allah, ya, karena kita dicipta segambar dan serupa, ya, pasti ada di dalam hati kita tuh mengenal pasti ada Allah.
Dan yang wahyu khusus, tadi wahyu umum, lalu ada wahyu khusus, kita mengenal Allah melalui wahyu khusus ada dua, apa? Alkitab dan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita mengenal Allah ya secara lebih detail ya melalui wahyu khusus itu melalui apa? Alkitab dan Yesus. Ya, Yesus itu menyatakan Bapa. Ya. Nah, jadi kita mengenal Allah dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi Allah yang tidak terbatas itu, yang tidak kita bisa pahami sepenuhnya, tetapi kita bisa mengenal Dia sepanjang yang diwahyukan kepada kita melalui tadi semesta, melalui alam hati nurani, melalui firman Tuhan dan pewahyuan dari Yesus Kristus. Ya, nah, ya, ini teologi. Teologi itu dari theos dan logos ya, ilmu mengenai Allah untuk mengenal mengenai diri Allah dan karyanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kalau kita yang sekolah teologi ya, itu kalau belajar namanya mata kuliah teologi sistematika yaitu mengenai doktrin-doktrin, itu di seluruh buku-buku teologi sistematika itu pelajaran pertama ya, tentunya setelah ada pendahuluan atau prologomena, itu materi pertama yang dibahas adalah doktrin Allah. Ya, doktrin Allah. Lalu masuk berikutnya doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, lalu ada hamartiologi yang mengenai dosa, manusia dan dosa, lalu ada mengenai gereja, lalu mengenai soteriologi, keselamatan, dan ada juga mengenai eskatologi ya, hal-hal yang terakhir. Tetapi dari seluruh doktrin itu, doktrin yang pertama selalu ditaruh di depan adalah doktrin Allah. Kenapa ditaruh di depan? Karena itulah doktrin terpenting di dalam kekristenan. Nanti kita akan semakin mengerti kenapa itu disebut sebagai doktrin terpenting ya. Nah, oke, ini wahyu sudah dijelaskan minggu lalu. Oke, kita skip. Nah, sekarang kita masuk mengenai naturnya Allah. Ya, pertama adalah Allah itu adalah roh, ya. Nah, bukti Alkitabnya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yohanes 4:24 ya, Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh, ya. Nah, jadi naturnya Allah adalah roh. Nah, kalau Allah itu adalah roh, berarti Dia tidak terlihat, tidak terikat pada suatu tempat tertentu. Ya. Jadi secara ringkas Allah itu tidak terlihat dan Dia tidak terikat oleh tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu. Berarti Dia ada di dalam kekekalan dan Dia tidak ada di dalam, bukan Dia tidak ada. Dia ada dan sekaligus ada di dalam non spasial ya, gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke Allah pribadi, karena Allah itu roh dan tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Ya, penglihatan-penglihatan di dalam yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru pun tidak pernah menggambarkan wujud Allah. Betul ya? Dan karena di dalam 10 perintah Allah itu dilarang menggambarkan atau merupakan Allah. Ya, dalam bentuk patung kayak dalam bentuk apa ya, tidak boleh. Karena Allah itu tidak terlihat. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan Allah itu bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Ya, makanya dari zaman gereja mula-mula, bahkan dari oleh penganut Yudaisme ya, itu Allah tidak boleh digambarkan. Ya. Apalagi dibuat patung-patungnya, itu menjadi berhala. Oke? Nah, mungkin kita bisa dengar, oh ada kesaksian, oh saya dapat mimpi, saya bisa melihat Allah. Ya, itu pasti mimpinya berupa sinar aja. Ya, tidak ada yang pernah melihat bentuknya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ada pertanyaan langsung aja ya, bisa tunjuk tangan ya. Jadi saya akan terus aja, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, nanti kita langsung jawab. Oke, nah
Yang kedua tadi Allah itu adalah roh. Kedua Allah adalah pribadi. Ya. Bukti Alkitab bahwa Allah adalah pribadi melalui wahyu antropomorfisme. Antropomorfisme tahu ya? Antropomorfisme itu dari dua kata, yaitu antropos dan morfe. Ya, antropos itu adalah manusia. Makanya ada cabang ilmu antropologi ya. Jadi antropos itu ada manusia dan morfe adalah seperti ciri-ciri manusia ya kepada Allah ya. Nah, dari antropomorfisme itu dibagi menjadi Allah digambarkan memiliki anggota tubuh dan Allah memiliki kecerdasan ya, atau yang pertama itu memiliki anggota tubuh itu bodily anthropomorphism. Ya, ini Allah bisa melihat, berbicara, berjalan, mendengar, mencium. Nah, ini saudara-saudara kalau memahami kalimat-kalimat seperti ini, sepertinya bingung. Loh, tadi kan ngomongnya Allah itu roh. Dan tidak pernah ada orang yang pernah melihat Allah. Kok bisa dibilang Allah itu bisa melihat, berbicara, berjalan, mendengar, mencium, memiliki tangan ya. Itu kita lihat di Yesaya kan. Bukan karena Allah tangannya kurang panjang untuk menolong kamu ya, bukan telinganya tidak dapat mendengar seruanmu, tetapi menjadi penghalang antara engkau dengan Allahmu adalah dosa ya. Tetapi di dalam penulisan oleh Yesaya itu Allah digambarkan seperti punya badan ya, punya anggota tubuh ya, punya tangan, punya mata, punya telinga seperti itu ya. Nah, kira-kira kenapa Allah itu kok tidak pernah terlihat tetapi kok bisa digambarkan seperti manusia yang punya anggota-anggota badan, punya indera-indera. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab gak? Kenapa? Betul ya. Karena pembacanya adalah manusia. Jadi untuk mengenal Allah ya, Allah yang tidak terlihat itu harus digambarkan seperti manusia ya, seperti manusia supaya kita semakin mengerti. Oh iya gitu ya. Kalau kita berdoa kepada Allah yang tidak terlihat, Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tangannya menolong. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang kedua adalah antropomorfismenya itu adalah bodily ya, seperti Allah itu digambarkan memiliki anggota-anggota badan. Yang kedua adalah seperti memiliki personality ya. Digambarkan memiliki personality. Nah, jadi contohnya Allah itu bisa cemburu, bisa menyesal, bisa marah, murka supaya kita mengerti ya karakter Tuhan. Oke. Jadi seperti itu penggambarannya. Nah, yang ketiga tadi pertama Allah itu roh, lalu kedua Allah itu digambarkan seperti memiliki ciri-ciri manusia ya, antropomorfisme. Lalu yang ketiga adalah Allah itu esa ya. Nah, Allah itu esa itu adalah iman daripada orang Kristen, baik juga iman juga daripada orang-orang Yudaisme yang memegang perjanjian lama. Nah, saudara-saudara ada yang tahu nggak? Di dunia ini agama monoteisme yang percaya bahwa Allah itu esa, ya, itu agama apa aja? Ada berapa? Ada 3. Oke, apa aja? Oke, sebenarnya ada 4, satu lagi ya, namanya Zoroaster. Zoroaster itu yang di Irak itu Yazidi itu loh, yang dianiaya sama ISIS ya. Itu juga mempercayai Allah yang esa, tetapi namanya lain ya. Dia kalau nggak salah Azura Mazda gitu nama ininya, Allahnya. Ya, jadi agama-agama lain di dunia ini itu tidak mempercayai Allah yang esa. Allah yang esa ini hanya dipahami di dalam agama-agama Abrahamik ya, Abraham ya. Jadi Yudaisme, Kristen dan Islam ya. Di luar itu
tidak tidak monoteisme. Oke? Dan karenanya syahadat orang Yahudi itu apa? Mengakui Allah yang Esa. Ya, syahadatnya tahu nggak? Shema. Ya, coba disebutin ayatnya gimana? Oh bukan, dari depan. Shema Israel, ya. Ya, nih dengerin saya nih ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi baik Yudaisme, Kristen, dan Islam sama-sama mengakui Allah yang Esa. Ya. Tiada Tuhan selain Allah ya, itu yang sebelah ya. Kalau kita Allah Tritunggal. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam Allah Tritunggal, tetapi di awal ini natur Allah adalah Esa ya. Nah, mengenai masalah Allah itu Esa, seringkali kita di gereja-gereja bukan cuma Pentakosta ya, mengalami problem di dalam formulasi. Meskipun pemahamannya Allah Tritunggal, tetapi di dalam formulasi baptisan, formulasi doa berkat, itu seringkali istilahnya redaksionalnya itu atau diksinya itu keliru ya. Jadi kalau kita berdoa itu ya berkat gitu ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Membaptis juga Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi di dalam banyak prakteknya, bukan cuma di Pentakosta ya, di gereja kayak Lutheran gitu juga ada kekeliruannya ya. Jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allahnya ada berapa? 3. Meskipun percaya Tritunggal, tetapi di dalam ininya formulasinya keliru. Ini yang kita mau perbaiki ya. Di Abba Love sekarang baptisannya apa? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Lalu baru boleh dalam nama Yesus. Jadi nggak boleh koma, yaitu ya. Kalau yaitu berarti yaitunya apa? Tuhan Yesus Kristus kan? Berarti kita merumuskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Yesus. Nah, ini keliru ya. Gitu. Jadi harus ada titik dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Oke, nanti kita masuk ke sana. Nah, lalu Allah adalah Trinitas ya. Nah, kata Allah dalam bahasa Ibrani yaitu Elohim ya, menunjukkan bentuk jamak dari Allah ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 juga kata kita menunjukkan jumlah jamak. Nah, ini Bapak Ibu perhatiin ya. Ini saya ambil dari yang tadi yang syahadat tadi ulangan 6 ya. Atau ulangan 4 ya. Ulangan 6. Oke ya. Ini perhatiin tangan saya ya. Oke. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Esa. Loh, Allahnya kok dibilang 3? Karena menggunakan kata Eloheinu yang jamak. Nah, saudara-saudara dengar ya. Kalau dalam bahasa Inggris, 1 itu apa? Singular. 2 itu plural. Tetapi di dalam tata bahasa Ibrani, 1 itu singular, 2 itu dual, 2 itu belum plural, 3 baru plural. Jadi penggunaan Eloheinu yang jamak ya, itu mulai dari 3, ya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi itu adalah syahadatnya orang Yahudi. Dan itu menggambarkan
Allah yang jamak dan sekaligus adalah Allah yang esa, ya. Dan itu di dalam kita pahami sebagai Allah Tritunggal. Oke. Nah, lalu sama-sama ya, ada yang bisa tolong saya buka di Kejadian 1 ayat 26. Ada yang bisa bacakan enggak? Kejadian 1 ayat 26. Bisa bacakan dengan keras. Nah, coba diulang kalimat depannya doang. Terus? Baiklah kita menciptakan manusia, ya, supaya berkuasa. Nah, kata kita di sini berbicara mengenai apa? Kita loh. Kita itu jamak atau singular? Jamak atau tunggal? Jamak. Nah, itu berarti Allahnya jamak dong. Padahal yang ngomong itu Allah loh. Jadi maksudnya apa? Ada yang bisa bantu? Di dalam pemahaman Kristen Allah Tritunggal itu kesimpulannya. Tetapi penjelasannya? Nah, ada beberapa tafsiran, ya. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi itu ada dua pemahaman. Jadi pertama itu adalah majestic plural. Ya, majestic plural atau royal we, ya, royal we, ya. Jadi majestic plural itu maksudnya apa? Jadi untuk orang yang sangat mulia, sosok yang sangat mulia seperti raja, itu kita nggak bisa ngomong singular, harus ngomong sebagai plural, ya. Jadi kalau misalnya kami, ya, kalau misalnya raja nulis surat itu ya, kami akan bla bla bla. Dia sebenarnya merujuk pada dirinya sendiri. Tapi karena dia raja, dia harus tulis sebagai plural. Ya, itu namanya majestic plural. Oke, yang ditujukan untuk orang-orang yang sangat mulia. Ya. Lalu ada tafsiran kedua adalah kita di sini Allah berbicara dengan sidang ilahi. Sidang ilahi berarti dia sedang berbicara kepada para malaikat-malaikatnya. Marilah kita mencipta manusia. Ya, tetapi ini secara teologis ya, ini tidak kuat ya, karena Allah tidak butuh nasihat malaikat untuk mencipta atau bertindak memutuskan sesuatu ya. Jadi itu argumen yang lemah. Lalu argumen yang kita terima ya adalah kita di sini ya, di dalam bahasa aslinya adalah naaseh. Naaseh di sini berbicara mengenai plural of fullness ya. Plural of fullness singkatnya adalah Allah berbicara di dalam dirinya sendiri yang ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Ya, marilah kita Allah Tritunggal mencipta manusia segambar dan serupa dengan kita supaya mereka berkuasa. Jadi pemahamannya adalah Allah Tritunggal, ya. Atau penjelasannya itu adalah plural of fullness, ya. Kak, tolong jelasin lagi dong. Ah, itu nanti masuk ke kelas teologi ya, masuk seminari aja. Baca jurnal-jurnal teologi seperti itu. Nah, mau nambahin? Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ini menarik nih di sini ya, karena walaupun kita sama-sama Islam, tadi dikatakan apa? Islam, Islam, Yudaisme ya kan, Islam, Kristen itu monoteistik ya, satu. Tetapi kalau diperhatiin, Islam berkata apa? Tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kalau Yahudi ngomong apa? Tidak ada Allah selain Tuhan. Benar ya. Ya, coba kita baca tuh di Ulangan 6 ayat 4. Dibilang tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan itu adalah Allah kita. Tetapi kalau di dalam Islam, Allah itu Tuhannya. Jadi yang benar Allah atau Tuhan? Ya, jadi dalam kalau kita lihat di dalam LAI, Tuhannya itu huruf besar semua.
Tuhan. Ya, jadi itu namanya Allah. Nah, namanya Allah itu di dalam di dalam Ulangan di situ adalah YHWH. Ya, tetra 4 huruf itu. Ya, tetragramaton 4 huruf itu dalam bahasa Ibrani. Tetapi ditambahin vokal jadi Yahweh, ada yang sebut juga Yehova. Itu namanya Allah. Nah, kalau menurut Islam nama Tuhannya adalah Allah. Ya, itu bedanya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi begini ya. Jadi awal mula nama Allah Israel ya itu muncul di dalam Keluaran 3 ayat 14 ya. Pas saat Musa bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah aku," ya. Ehyeh Asher Ehyeh. I am that I am. Nah, Ehyeh inilah yang kalau ini kan Ehyeh ini kan aku adalah aku berbicara sebagai orang pertama ya. Betul ya? Tapi kalau berbicara kepada orang ketiga, mengenai orang ketiga, misalnya kita berbicara mengenai dia, ya, dia itu kan orang ketiga kan, aku, kamu, dia. Nah, dia ini berubah menjadi Yahweh. Oke, kalau orang pertama menyebut aku adalah, itu adalah Ehyeh, tetapi kalau kita bilang dia, itu berubah menjadi Yahweh. Ya, aku, dia, Ehyeh, Yahweh. Ya. Awalnya kalau di dalam aksara Ibrani itu tidak ada vokal, semuanya konsonan. Ya, jadi makanya cuma ada 4 huruf itu ya, YHWH. Lalu supaya bisa disebutkan dengan baik, makanya ditambahkan vokal Yahovah ya, seperti itu. Nah, Yahweh ini adalah nama yang suci. Karena itu masuk di dalam 10 perintah Allah. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Karena itu di dalam seluruh tulisan mengenai Yahweh, ya, teks aslinya Yahweh, itu diganti dengan Adonai. Ya, kata gantinya Adonai. Karena orang Israel tidak boleh menyebut nama Yahweh. Ya, orang Kristen aja yang sembarangan ngomong Yahweh, Yahweh, ya. Bahkan sembarangan juga ngomong juga apa? Haleluya, haleluya, jadi mainan, ya, jadi bercandaan. Saudara tahu haleluya di belakang itu ada Yah. Yah itu adalah Yahweh. Bagi orang Yahudi sampai sekarang nggak berani tuh nyebut nama haleluya itu dengan sembarangan. Ya, selalu dengan respect, dengan hormat yang sangat tinggi. Dan mereka tidak berani menyebut YHWH itu. Mereka menggantinya dengan Adonai. Dan Adonai ini di dalam Alkitab bahasa Inggris tulisnya Lord huruf besar ya. Atau di dalam Alkitab LAI itu Tuhannya huruf gede semua. Nah, itu kita tahu kalau TUHAN huruf besar semua itu adalah dari Adonai. Ya. Dan satu tambahan lagi, ya, kalau orang Yahudi tidak berani menyebut nama YHWH lalu menggantinya dengan Adonai, atau ada nama satunya lagi. Tahu nggak? Hashem. Hashem itu apa? H itu artikel the, ya. Shem itu nama, the name atau sang nama. Siapa Allahmu? Hashem. Ya, sang nama itu. Ya, karena nggak berani nyebut YHWH. Oke? Jadi kata gantinya dari YHWH, Adonai atau Hashem. Oke? Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, ya, paham mengenai Tritunggal ini tidak terlalu jelas, ya. Seperti tadi ya, kata kita naaseh, ya, lalu kata Elohim, ya, pakai jamak, ya, dan di dalam Ulangan 6 tadi. Itu di seluruh perjanjian lama ada memang paham-paham mengenai Tritunggal, ya, tetapi tidak terlalu jelas. Dan baru dinyatakan secara jelas, ya, terang benderang itu mulai di dalam perjanjian baru. Mulai dari apa? Peristiwa baptisan. Ya, Sang Putra, Sang Firman dibaptis, Bapa berfirman apa?
inilah anakku yang kukasihi, lalu turunlah Roh Kudus seperti dalam rupa merpati. Ya, Roh Kudus itu bukan merpati, tetapi orang melihatnya saat itu seperti merpati. Ya, seperti itu. Jadi pernyataan Tritunggal secara jelas dan gamblang itu mulai dari Perjanjian Baru. Ya, dan juga di dalam formulasi Amanat Agung, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya di sini nih kata nama. Ya. Ada yang punya bahasa Inggris ya? Coba cek. Coba ada yang bisa bantu bacain ya? Ini penting ini mengenai doktrin Tritunggal ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba bahasa Inggrisnya ngomongnya apa? Baptize them in the name. In the name atau in the names? In the name. In the name itu apa? Tunggal. Ya. Karena memang bahasa aslinya adalah tunggal, onoma. Ya, baptislah mereka di dalam onoma, di dalam nama tunggal, ya. Bukan plural, tunggal, ya. Kalau plural atau jamak, dia bukan onoma, tetapi onomata. Ya. Jadi dari Matius 28, 19-20 di sini kita bisa melihat rumusan Allah Tritunggal. Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah tunggal. Ya. Menarik ya? Oke. Nah. Dan formula berkat rasuli ya, kita kalau ibadah di sini sering ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini juga rumusan berkat yang trinitarian. Oke? Nah, nama-nama Allah nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Ini tidak terlalu ini ya. Oke, tadi saya sudah sebutkan sedikit ya. Tuhan itu dari Yahweh ya, dari Keluaran 3 ayat 14 saya sudah jelaskan. Mengganti Yahweh menjadi Adonai atau Hashem ya. Oke. Nah, ini sudah juga dijelaskan contoh-contohnya ya, sering kita nyanyi ya. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, Panji. Tahu saya nyanyi atau teman-teman nggak tahu? Oke. Ya, berarti saya orang jadul banget kali. Ya, nih, ini Tuhan Adonai juga saya tadi udah jelaskan bahwa itu adalah kata ganti dari Yahweh ya. Dan El, nah ya, El ini adalah Allah. Kalau dijadikan plural menjadi Elohim, ini adalah ya ini mestinya saya coret ya, bukan pluralis majestatis tapi plural of fullness tadi yang menggambarkan Allah Tritunggal ya. Oke, ini contoh-contohnya Allah yang maha tinggi, Allah yang kekal. Oke. Nah, itu tadi di dalam Perjanjian Lama ya, ada Yahweh, ada Adonai, ada Hashem, ada Elohim. Ya, oke. Ini berbicara mengenai Allah dan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Lalu di dalam Perjanjian Baru, Allah kalau di dalam bahasa Yunani ya, Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani ya. Allah itu menjadi Theos ya. Kalau di Perjanjian Lama itu apa? Elohim ya. Nah, di Perjanjian Baru menjadi Kurios. Kalau Perjanjian Lama apa? Adonai ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu pernah ingat gak? Waktu Yesus berkata, aku adalah di kitab Yohanes. Hanya ada di Injil Yohanes ada 7 kata aku adalah. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah ada 7 ya. Itu disebutnya ego eimi ya. Aku adalah. Aku adalah ini, kita ingat gak kalimat aku adalah? Dari Keluaran 3 ayat
14 tadi pas ditanya Musa bertanya pada semak yang terbakar. Siapakah kamu? Lalu Tuhan menjawab, aku adalah. Ya. Dan di dalam kitab Yohanes, tidak ada di kitab lain, ya tidak ada di Injil lain. Di situ Yesus menyebutkan aku adalah sampai 7 kali. Ya. Dan di situ Yesus menyatakan aku adalah itu adalah sama dengan Allah yang berfirman dari semak yang belukar yang terbakar itu. Dengan artinya apa? Berarti Yesus berkata akulah Allah itu. Yang dulu berfirman kepada Musa melalui semak yang terbakar. Jadi ada kesamaan di sini sehingga waktu Yesus berkata aku adalah, dia mau ditangkap dan dilempari batu karena apa? Menghujat Allah. Karena apa? Menyamakan diri dengan Allah, ya. Jadi kalau kita lihat bagus sekali. Oke. Nah, ada Bapak, Pater dan Yesus. Nah, Yesus ini Bapak Ibu, Yesus ini adalah bahasa Yunani, ya. Bahasa Ibrani apa? Sama dengan Yosua. Jadi kitab Yosua itu kalau diyunanikan menjadi kitab Yesus. Ya. Cuma namanya aja ya, namanya aja sama ya. Seperti saya Edison. Di Medan itu banyak sekali nama Edison ya. Oke. Nah, Yesus itu sama namanya dengan Yosua yang artinya dari kata yasa atau menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan ya. Atau Yeshua, Yosua atau Jehoshua. Oke. Jadi itu nama Yesus di dalam perjanjian baru. Ya. Nah, yang keempat adalah sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu terbagi dua. Ada yang communicable, ada yang incommunicable. Maksudnya apa? Communicable itu adalah sifat-sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia meskipun kadarnya berbeda. Ya. Dan ada sifat-sifat Allah yang incommunicable, maksudnya tidak dimiliki oleh manusia. Hanya milik Allah sendiri. Nah, kita lihat di sini ya. Communicable attributes ini contohnya maha bijaksana, maha baik, rahmani. Manusia bijaksana enggak? Ada ya, betul ya. Cuma kadarnya beda ya. Manusia baik enggak? Murah hati enggak? Ada ya. Sifat-sifat itu ya di dalam diri manusia. Ya. Maha murah, kasih setia itu manusia punya semua. Oke. Nah, lalu apa yang sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh manusia? Karena itu menyatakan transendensi Allah. Ya, transendensi tahu ya? Transenden itu jauh lebih mulia, jauh di atas begitu ya. Sifat-sifatnya adalah Allah adalah tidak terbatas. Manusia terbatas. Allah itu tidak berubah. Manusia berubah, ya. Tapi ada juga yang tidak berubah, ya. Pas orang nggak bertobat, kamu masih seperti yang dulu, ya itu mesti didoain kalau yang begitu ya. Tapi sifat Allah adalah tidak berubah, immutable ya. Allah. Nah, dan ini ketiga omni ya. Omnipotent, omnipresent, omniscience ya. Ini hanya milik Allah. Ya, manusia tidak punya. Oke. Dan kekal. Nah, Bapak Ibu, manusia makhluk kekal bukan? Kalau bisa terus mati bangkit lagi nggak? Bangkit dong. Kalau nggak bangkit ngapain kita jadi Kristen? Iya ya. Iya, karena itu ada ayatnya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Sia-sialah pengharapan kita. Dan kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Karena percaya pada ketidakbangkitan. Ya. Justru karena Yesus bangkit, kita percaya ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan berarti kita hidupnya kekal. Nah, bedanya kekekalan kita dengan kekekalan Allah apa? Ayo mikir, Cak Lontong. Ayo, bedanya di mana?
Ya betul, tapi diperjelas sedikit. Betul, tapi kurang nancep kalimatnya. Eh? Abadi sama kekal bedanya apa? Nah, manusia punya awalnya enggak? Ada. Sebagaimana juga semua ciptaan. Semua ciptaan ada awalnya. Allah punya awal enggak? Enggak. Punya akhir enggak? Enggak. Manusia punya akhir enggak? Enggak. Tapi manusia punya awal. Nah, itu bedanya. Ya. Seperti itu. Karena itu Allah disebut Alfa dan Omega, tidak berawal, tidak berakhir. Ya, kekal. Dan Allah di luar ya dimensi waktu. Sekaligus juga dia ada di dimensi waktu. Karena dia tidak terikat oleh waktu. Oke. Nah, karya-karya Allah ya. Karya-karya Allah, bahwa Allah adalah Allah yang terus bekerja sampai sekarang. Jadi setelah Allah mencipta segala sesuatu, dia terus bekerja sampai sekarang. Ya, Tuhan Yesus berkata kan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya, ada ayatnya ya di Yohanes 5 ayat 17. Nah, apa yang dikerjakan Allah? Ya, pertama mencipta. Nah, ini kalimat yang penting ya di dalam ajaran Kristen, yaitu creatio ex nihilo. Ya, ini yang diterima oleh gereja secara umum, bahwa Allah mencipta dari ketiadaan. Manusia mencipta dari yang sudah ada. Ya, dulu om saya almarhum, dia seorang komponis musik. Ya, dia pemain biola sekaligus juga komposer dan itu dirijen ya. Nah, dia tuh suka nulis lagu. Dia bilang sama saya, tidak ada komposer yang pure buat musik dari otaknya sendiri. Itu pasti ambil dari komposer A, komposer B, sedikit dari komposer C, diaduk-aduk jadi satu, terus keluar jadi produk baru. Ya, nah Bapak Ibu sini ada yang pernah bikin skripsi nggak? Pernah. Ada yang bisa pure dari ujung ke ujung 100 halaman bikin sendiri? Nggak ada ya. Bukunya harus berapa Bu? Minimum 50 ya kalau S1 ya. Nah, jadi manusia itu kreatifnya itu dari modal, ada modalnya ya, dari orang lain, karya orang lalu dimodifikasi. Tapi kalau Allah ya, kreatifnya dan segalanya adalah dia dari ketiadaan menjadi ada, ya. Itu. Mencipta. Lalu kedua tadi creatio dan kedua adalah providensia. Tadi saya sudah bilang kalau Allah tidak memelihara ya, bumi ini bergeser sedikit kita mati, jauh sedikit kita beku ya. Dan seluruh semesta ini dia pegang pada posisi-posisinya dengan baik ya. Dan dia memelihara kita juga. Makanya dibilang burung di udara dia pelihara, apalagi kamu lebih berharga, pasti Tuhan cukupkan ya. Dan itu menjadi teologi Kristen yang sangat-sangat penting ya. Jangan kamu khawatir, Allah yang memelihara. Bukan hanya memelihara semesta, tetapi juga dia memelihara anak-anaknya. Amin. Ketiga adalah tadi creatio, providensia, dan ketiga adalah menyelamatkan ya. Puncak karya keselamatan dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, sebagai inkarnasi Allah untuk menyelamatkan umatnya ya. Oke, ada penebusan, pendamaian, dan pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya masuk nanti minggu ketiga yang mengenai Roh Kudus, minggu keempat ya. Kenapa? Dari penciptaan, ya. Siapa yang mencipta langit? Siapa yang mencipta dari ketiga pribadi ini? Bapa. Apakah
putra tidak mencipta? Taunya dari mana? Berfirman. Pinter ya, nanti dapat permen. Oke. Roh Kudus mencipta tidak? Enggak, ini dalam konteks penciptaan. Ini namanya ya. Roh Kudus mencipta tidak? Mencipta tidak? Mencipta. Ayatnya di mana? Tetap di Kejadian 1. Pada mulai Allah menciptakan, berfirmanlah, itu pribadi kedua. Lalu pribadi ketiga, Roh Allah melayang-layang. Ya, kalau di dalam pemahaman bahasa aslinya itu seperti mengerami, ya, mengerami telur seperti gitu. Artinya Roh Kudus ini, jadi Allah yang mencipta, Sang Putra itu yang berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Roh Kudus yang melaksanakannya. Ya. Dan itu ada coba kita buka sama-sama ya, peran Sang Putra di Yohanes 1. Di dalam penciptaan, ayat 3, ada yang bisa bantu baca kerasnya? Yohanes 1 ayat 3. Ada yang bisa bantu baca keras? 1 ayat 3. Siapa dia? Yesus. Tanpa siapa? Tanpa Yesus. Iya, karena dia adalah firman, Sang Firman yang berkata, jadilah, 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 seperti yang ditulis di dalam Kejadian 1. Oke? Nah, lalu menghakimi, judgment. Ya. Final judgment kapan? Penghakiman terakhir itu kapan? Ya memang akhir zaman. Kapan? Saat kapan? Saat Yesus datang kedua kali. Itulah final judgment. Tetapi sepanjang sejarah manusia pun Allah menghakimi. Ya, tetapi finalnya saat Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Ya. Nah, sedikit nyerempet ke eskatologi, ada 2 kebangkitan nanti. Kebangkitan pertama itu untuk orang percaya, bangkit dan diberi pahala, diberi mahkota-mahkota sesuai dengan apa yang dia perbuat selama hidupnya. Ya. Dan ada kebangkitan kedua untuk siapa? Orang-orang yang jahat, yang tidak percaya. Ya. Dibangkitkan dalam apa? Tubuh kebangkitan. Oh, lain. Ini kan yang masuk neraka kan, yang kedua, bukan tubuh kemuliaan dong. Ya. Jadi untuk kebangkitan pertama, untuk orang-orang benar, orang-orang percaya, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ya. Hidupnya kekal toh. Orang jahat dalam kebangkitan kedua, dibangkitkan juga dalam tubuh juga. Dan di dalam tubuh dia dimasukkan neraka selama-lamanya. Jadi penghukuman pun di dalam tubuh. Jadi waktu itu kita revisi mengenai yang BPN. BPN itu ada satu kalimat, manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh. Nah ini keliru. Ya. Manusia adalah seluruhnya, tubuh jiwa roh ini adalah manusia. Kita ini mati ini cuma sementara tubuhnya mati. Tapi setelah kebangkitan disatukan kembali. Yang orang benar menerima tubuh kemuliaan, menerima pahala, hidup kekal bersama-sama Kristus. Orang jahat dibangkitkan pula dalam tubuhnya dan menerima penghukuman kekal. Jadi apakah ada kesakitan? Ada. Ya. Itu yang kita percayai. Oke. Nah, penutup, Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Tadi kita hanya bisa memahami Allah, mengenal Allah sepanjang yang diwahyukan kepada kita melalui alam semesta, hati nurani, wahyu umum ya, wahyu khususnya firman Tuhan, Alkitab dan dalam Yesus. Ya.